persyaratannya ini sesuai juga yang disyaratkan ya. Yang disyaratkan, jadi untuk melihat persyaratannya apa, ini bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, salah satu dokumen yang nanti diupload untuk mendaftar di CPNS maupun P3K, baik itu P3K guru maupun non guru, itu adalah yaitu surat lamaran ya. Scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi, yaitu bagaimana sih format dan contoh dari surat lamaran untuk mendaftar CPNS atau P3K tersebut. Di sini kita contohkan yaitu surat lamaran yang diwajibkan untuk sebagai persyaratan untuk mendaftar ASN yang ada di Kabupaten Ngawi ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Seperti yang juga disyaratkan di sini, yaitu untuk mendaftar itu harus mengupload file surat lamaran. Nah, di sini surat lamaran ditujukan kepada Bupati Ngawi, ditulis tangan ya, dengan tinta berwarna hitam pada kertas bergaris ukuran folio, ditandatangani di atas materai 10.000. Contohnya gimana? Ini adalah untuk contoh format surat lamaran ya teman-teman. Nah, contoh untuk format surat lamaran di sini adalah format surat lamaran. Ini formatnya, ini sesuai perintahnya, ini adalah harus ditulis tangan ya, dan bukan diketik. Nah, di sini dituliskan karena lokasi Ngawi, ini adalah asalnya ya, ini adalah Ngawi. Kemudian ditulis ini tanggal berapa pada bulan Juli 2021 ini. Kalau misalkan surat lamaran ini dibuat pada tanggal sekarang ya, tanggal 2 ya, di sini tanggal 2. Kemudian kepadanya siapa? Tentunya kepada kepala daerah ya biasanya. Kalau misalkan di Kabupaten Ngawi ini kepada Bupati Ngawi. Kalau misalkan di tingkat provinsi kepada gubernur misalkan ya, formasi SMA SMK biasanya di Ngawi. Kemudian di sini ada seperti ini teman-teman, yaitu dengan hormat formatnya ya. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama, yaitu nama jelas ya. Nah, ini nama jelas. Boleh juga ditambah gelar ya teman-teman, SPD, MPD atau MSC gitu kan. Kemudian tempat tanggal lahir ini kita tuliskan di sini, dan ini semua ditulis tangan ya. Jenis kelaminnya apa, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, seperti ini, misalkan laki-laki berarti ini tidak ditulis ya. Kemudian nomor induk KTP-nya, kemudian alamat sesuai KTP, kemudian nomor HP teman-teman. Nah, ini bersama ini mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS atau P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau teman-teman itu surat lamaran ini digunakan untuk melamar formasi CPNS, berarti di sini mulai dari garis miring sampai P3K ini tidak usah ditulis ya. Ini tidak usah ditulis. Kalau misalkan teman-teman melamarnya yang P3K berarti CPNS sampai tanda ini tidak usah ditulis. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi dengan formasi, nama jabatan yang dilamar ini apa? Nah, jabatannya. Unit kerja penempatannya ini di mana? Itu. Kemudian di sini ada sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen. Nah, ini kami lampirkan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Nah, di sini tentunya untuk persyaratannya ini sesuai juga yang disyaratkan ya. Yang disyaratkan, jadi untuk melihat persyaratannya apa, ini bisa dilihat persyaratan-persyaratan yang diberikan pada website pemerintah daerah atau instansi yang dilamar ya, sesuai dengan yang dilamar data-datanya. Yaitu misalkan di sini ada ini yang pertama. Ini adalah yang dilampirkan. Scan surat lamaran ditujukan kepada Bupati Ngawi, ditulis tangan dengan tinta warna hitam pada kertas bergaris ukuran folio, memuat identitas diri pelamar dan mencantumkan formasi serta lokasi unit kerja penempatan yang dilamar. Ditandatangani. Nah, ini ada materainya 10.000 ya sekarang. Kemudian yang kedua, di sini melampirkan scan asli kartu tanda penduduk, bukti identitas diri lainnya yang masih berlaku. Semua ini diupload ya, yang diupload pada
saat kita mendaftar formasi di instansi ini di Kabupaten Ngawi. Kemudian yang ketiga, scan sertifikat akreditasi teman-teman dan atau program studi pada saat kelulusan. Kalau misalkan saya lulusnya tahun 2019, berarti saat saya lulus itu akreditasinya apa kampus saya gitu kan. Kemudian scan ijazah asli. Nah ini, kemudian scan transkrip nilai asli, ini kita tulis semua seperti ini. Kemudian pas foto terbaru berkamera. Kemudian di sini surat sehat dari dokter pemerintah yang dikeluarkan oleh Vaskes ya. Ini sebagai persyaratan tambahan dari instansi Ngawi. Kemudian di sini surat sehatnya ini bisa dari puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang di kabupaten itu. Kemudian surat pernyataan 7 poin. Nah, surat pernyataan 7 poin itu yang seperti apa? Nanti akan ada saya berikan contohnya itu seperti apa. Kemudian surat keterangan disabilitas ya dari unit kesehatan pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya bagi teman-teman yang disabilitas. Dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja ya di instansi pemerintah atau direktur kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Nah, kemudian bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Jadi ini dapat digunakan oleh teman-teman yang mungkin dari sekolah swasta ya, sekolah swasta ini mintanya ke yayasan. Surat tanda registrasi, ini bukan internship ya, yang masih berlaku. STR yang masih berlaku. Kemudian berikutnya demikian surat ini tulisannya juga seperti ini ya, hormat saya. Kemudian di sini kita bubuhi materai 10.000. Kemudian kita berikan nama lengkap kita ya, nama lengkap. Kemudian kita tanda tangani. Nah ini adalah untuk tadi kita pilih salah satu jenis formasi ya. Ini adalah P3K atau yang tadi CPNS, ini kita tulis salah satu yang kita lamar. Kemudian yang ini isi sesuai formasi yang dilamar tadi. Persyaratan nomor 1 sampai 8 ini wajib teman-teman untuk semua jenis formasi dan jabatan. Persyaratan nomor 9 wajib bagi pelamar penyandang disabilitas. Persyaratan 10 wajib bagi P3K. Persyaratan nomor 11 ini wajib bagi formasi tenaga kesehatan. Jadi untuk STR ini adalah untuk kesehatan ya teman-teman. Oke, yang disabilitas ini adalah khusus bagi teman-teman yang disabilitas. Kemudian setelah kita ini membuat surat lamaran dan menyiapkan semua berkas ini, apakah di sini surat lamaran dan berkas-berkas ini harus kita kirim dalam bentuk bukti fisik melalui kantor pos juga ke instansi yang dilamar? Tentunya itu persyaratannya sesuai dengan instansi masing-masing. Ada yang hanya cukup upload di sistem SSI-ASN ketika pendaftaran di sana, ada juga yang diminta untuk mengirimkan hard copy-nya. Demikian, semoga bermanfaat.